Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiruza Putri Dianda. Saya dari kelas 3 JD4 Teknologi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi HISIS. Jadi ini adalah soalnya. Nah, jadi komponen yang dimasukkan pertama, itu ada etanol, kemudian ada hidrogen, kemudian ada etil asetat. Dan yang terakhir asetat. Asetaldehid. Nah, setelah itu kita ke fluid package. Nah, ini kita menggunakan PLSV. Nah, di sini kan udah benar ya. Kemudian kita masuk ke reaction. Kemudian di add. Lalu ya add reaction. Lalu di soal equilibrium, jadi kita pakai equilibrium. Nah, kemudian yang pertama itu menggunakan komponen yang pertama itu etanol, kemudian etil asetat, dan hidrogen. Kalau yang ini itu -2. Ini koefisiennya. Kalau yang etil asetat itu 1, sedangkan yang hidrogen itu 2. Nah, udah setelah itu kita masuk ke reaksi yang kedua. Komponennya adalah etanol, yang kedua asetaldehid, dan hidrogen. Nah, kalau yang ini koefisiennya itu -1, kalau yang asetaldehid itu 1, kalau yang hidrogen juga 1. Kalau sudah ini di balance dulu ya. Nah, setelah itu ini di balance. Kalau udah di add set to fluid package. Nah, baru kita masuk ke simulation. Nah, untuk yang disimulasi, ini soalnya. Jadi ini dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau disoalkan menggunakan suhu
25. Jadi kita masukkan di sini. Jadi suhunya 25, untuk tekanannya 101,3, kemudian untuk molar flow-nya itu 1000 kmol per hour. Nah, kalau udah, kalau yang composition, etanolnya 1, kemudian ini untuk yang etanol, composition-nya itu adalah 1. Ini kita oke. Setelah itu, nah kalau sudah kita masuk ke mixer. Ini adalah mixer. Nah ini Nah, di sini pada mixer, stream yang digunakan adalah 1, kemudian outletnya itu 2, kemudian setelah masukkan inlet dan outlet, masuk ke yang parameter. Nah, yang di parameter ini, sesudah dari mixer, baru masuk ke heat exchanger. Kita masuk ke heater. Pada heater ini, nah di sini tuh untuk inletnya itu 2, kemudian untuk energinya itu menggunakan Q1, kemudian untuk outletnya itu 3. Outletnya itu 3 ya. Kemudian masuk ke parameter untuk delta P-nya itu 10 kPa. Nah, kita masuk ke worksheet dan nah untuk datinya itu temperaturnya itu diminta 220.
Nah, ini untuk suhunya menggunakan 220 sesuai yang di soal. Kemudian, nah ini udah ya, udah hijau. Nah, setelah dari HE, kita masuk ke dalam kompresor. Nah, ini kompresor. Di sini menggunakan energinya ada lagi satu. Maaf, untuk energinya itu menggunakan W1. Nah, untuk inletnya itu menggunakan 3 dan untuk outletnya nomor 4. Nah, setelah mengisi yang connection ini, kemudian masuk ke dalam worksheet dan mengisi nilai KPA-nya atau nilai pressure-nya ini. Di sini menggunakan 2000 KPA. Nah, sudah 2000 KPA, kemudian sudah benar, jadi lalu kita masuk ke kita baru ke reaktor equilibrium. Kita masuk ke reaktor equilibrium dan nah ini reaktornya. Nah, setelah kita mendapatkan reaktor equilibriumnya, yang dimasukkan itu yaitu streamnya adalah nomor 4. Kemudian untuk energinya ada lagi 4. Kemudian untuk vapor outletnya itu adalah 5, kemudian liquid outletnya 6. Nah, kita masuk ke worksheet. Suhu yang diinginkan adalah 298. Kemudian
Nah, kemudian untuk reaction setnya itu adalah set 1. Nah, setelah itu, nah ini dia. Kemudian kita masuk ke dalam sel dari reaktor, kita ke setelah itu kita beri cooler. Ini cooler. Nah, yang cooler ini inletnya 5. Untuk energinya Q5 dan outletnya 7. Nah, delta P yang diinginkan adalah 100. Delta P, oh maaf, 10 kPa. Yang diinginkan adalah 10 kPa, kemudian di sini yang digunakan adalah 20. Nah, setelah dari cooler, kita masuk ke dalam separator. Ini adalah separator. Nah, setelah separator itu yang dimasukkan streamnya itu adalah nomor 7. Untuk Vibernya adalah 8. Liquid outletnya 12. Nah, untuk energinya adalah H2. Kemudian jadi pada separator itu H2 by produk, kemudian liquid outletnya 8 dan ini. Nah, sudah. Lalu
Lalu menggunakan valve valve-nya. Untuk valve-nya itu inletnya 8, kemudian outletnya adalah 9. Delta P-nya yaitu untuk ini delta P-nya 1860. Nah, kemudian setelah dari valve, jadi kita mencari shortcut kolom. Jadi shortcut kolomnya itu kemudian menambahkan shortcut kolom. Nah, untuk shortcut kolomnya ini atau shortcut distillation-nya ini, kondenser datinya itu adalah inletnya terlebih dahulu itu 9. Kemudian nah, dari soal ini dapat dilihat kalau yang kolom pertama itu yang pertama adalah asetaldehid, yang kedua adalah etanol, dan untuk mol fraction-nya 0,00001 1. Nah, ini untuk tekanannya 130 kPa. Kemudian untuk grab boilernya 140. Oh, maaf, salah. Untuk yang kondensernya 120. Kemudian yang grab boilernya 140. Kemudian masuk ke connection lagi, dan kondenser datinya adalah kemudian disiletnya G6. Untuk rebeller ini datinya G7 dan bottomnya adalah 10. Nah, sudah keluar hasilnya, dan minimumnya
Ini berdasarkan rumus yang R per RM sama dengan 1/4 itu ya. Dan ini 1,922 itu dikali 1,4. Nih. Satu koma empat dikali dengan 1,922 2,6908 ya. 6908. Nah, sudah hijau. Setelah itu kemudian diberi heater atau heat exchanger. Nah, inletnya itu adalah inletnya 10, energinya Q11, outletnya 12. Delta P-nya adalah 101. Delta P-nya adalah 0. Nah, setelah itu kemudian temperaturnya diisi 71,3. Nah, setelah itu masuk ke kemudian memberi salted distillation. Nah, kemudian ini top produknya itu vapor. Nah, untuk overhead vapornya itu etil asetat. Kemudian untuk inletnya itu adalah 12. Untuk kondenser datinya 8. Kemudian red boilernya Q9. 8 Q9 dan untuk bottomnya 13. Nah, kemudian light key-nya etil asetat dan heavy key-nya adalah etanol. Kalau yang etanol 0,18. Untuk kondensernya 120. Oh, 100. Nah, untuk mencari external refleksnya itu
Ini dihitung dan didapatkan 19,9636. Nah, sudah benar ya. Kemudian kita masuk ke recycle. Nah, ini inletnya adalah 13, kemudian untuk outletnya 14. Nah, kemudian di mixernya kita tambahkan streamnya, kita tambahkan yaitu 14. Nah, sekian penjelasan mengenai HISIS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.